Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Kali ini saya akan mengulas film yang menceritakan seorang anak bangsawan yang menyamar menjadi pria miskin, demi untuk mencari wanita idaman pilihannya. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Catalina. Dia adalah seorang penjual makanan di mobil pinggir jalan. Catalina berasal dari Amerika. Hari ini dia menuju negara Irlandia, karena beberapa hari yang lalu, temannya menginformasikan jika keluarga bangsawan dari Irlandia memintanya untuk memasak selama 1 minggu. Setiba di sana, dia kaget, karena rumah yang ada di hadapannya seperti istana dengan halaman yang sangat luas. Ketika di depan rumah, seorang pria membukakannya pintu. Setelah Catalina memperkenalkan diri, pria tersebut langsung bilang jika dia bukan yang pertama menjadi pacar majikannya. Lalu ia memintanya pergi, namun Catalina bilang dia bukan pacar siapapun. Pria tersebut langsung menutup pintunya. Karena penasaran, Catalina langsung browsing siapa pemilik rumah tersebut. Dan dia mengenali salah seorang penghuninya, dan sekarang dia berada tepat di hadapannya. Jelas saja Catalina kaget, karena pria yang di depannya itu adalah Wolf. Pria miskin yang sering membeli makanan yang dijualnya ketika di New York. Dan bahkan mereka pernah tidur bersama. Ternyata Wolf adalah Lord, anak seorang bangsawan di Irlandia. Lord meminta maaf, dia sengaja menyamar menjadi rakyat biasa supaya bisa menemukan orang yang tulus. Catalina bertanya tujuan Lord mengundangnya ke sini sebagai juru masak. Sebelum menjelaskan alasannya, Lord meminta Catalina masuk ke dalam. Rory sebagai manajer di rumah itu, terlihat tidak suka dengan kehadiran Catalina. Lalu Lord meminta Rory untuk melayani Catalina dengan baik sebagai tamu. Di sini Lord menjelaskan alasannya mengundang Catalina. Dia mengatakan jika dia mengundang Catalina sebagai koki selama 1 minggu di rumahnya, baginya Catalina adalah koki yang handal, bukan karena balas jasa karena pernah tidur dengannya. Catalina menegaskan bahwa dirinya tidak tidur dengan laki-laki hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Jujur, dia tidak tahu jika yang mengundangnya ke sini adalah Wolf, pria bangsawan yang menyamar menjadi rakyat biasa. Catalina memutuskan untuk kembali ke Amerika. Lord mengejarnya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Seminggu yang akan datang neneknya yang dari London akan tiba di kastil ini. Kedatangannya ke sini untuk menjual kastil kepada developer perumahan, si nenek ingin mereka tinggal di London, sedangkan Lord dan ayahnya merasa bahagia tinggal di sini dengan mengurus beberapa perkebunan. Nah, jadi tujuannya mengundang Catalina adalah untuk membuat sang nenek terkesan dengan masakan modern yang Catalina sajikan. Lord yakin senyum Catalina mampu merubah orang seisi rumah ini, sebagaimana yang dia rasakan ketika bertemu Catalina di Amerika. Mendengar cerita Lord, Catalina berubah pikiran, dia kembali masuk ke dalam. Dia meminta Rory terbiasa melihat wajahnya, karena 1 minggu ke depan dia akan tinggal di sini. Setelah itu Lord meminta Rory membawa Catalina menuju kamarnya. Di ruang tengah, mereka bertemu dengan Tuan Perry. Rory langsung memperkenalkan Catalina, namun Catalina dengan cepat langsung menjabat tangan Tuan Perry dengan menggoyang-goyangkannya. Rory dengan cepat menghentikannya. Melihat sikap dan penampilan Catalina yang aneh, Tuan Perry meminta Rory mengawasinya, jangan sampai Catalina mengacaukan suasana rumah ini. Sebelum ke kamar, Rory membawa Catalina ke dapur. Di sana mereka bertemu dengan koki rumah yang bernama Finn. Sembari menuju kamar, Rory sambil menjelaskan agenda dan apa yang harus Catalina masak selama 1 minggu. Tidak lama setelah memasuki kamar, tiba-tiba mereka mendengar suara tabrakan di halaman rumah. Ternyata itu adalah Nyonya Edwina, kehadirannya mengagetkan banyak orang. Karena seharusnya 2 hari lagi dia baru datang. Setelah basa-basi dengan anak dan cucunya, Nyonya Edwina bertanya siapa wanita eksotis yang di samping Rory. Who is this? Refleks Catalina ingin bersalaman, namun dengan cepat Rory menahan tangannya dan menariknya untuk berlutut.
Setelah itu Rory pun memperkenalkan Catalina. Dengan penuh percaya diri Catalina bilang bahwa dia akan membuat Nyonya Edwina terkesan dengan makanan yang dimasaknya. Singkat cerita, siang itu mereka sibuk menyiapkan hidangan untuk makan sore. Ketika masak, tiba-tiba Lord masuk ke dapur tanpa baju. As usual. Lord meminta Catalina untuk ikut hadir ketika makan sore bersama Nyonya Edwina. Karena Catalina tidak punya busana yang cocok, Lord meminta Catalina memakai busana almarhum ibunya. Ketika memilih pakaian, Catalina bertanya tentang keluarga Rory. Rory bercerita jika dia dahulu tinggal di panti asuhan karena dia anak yatim piatu sejak kecil. Ibu Lordlah yang membawanya ke sini. Sebelum makan sore, Catalina memfoto semua makanan yang ada di atas meja. Lalu Rory menjelaskan secara detail cara bersikap dan menyantap hidangan kepada Catalina. Lord yang mendengar itu, tidak setuju, karena baginya Rory terlalu kaku dan formal. Dia ingin Catalina bersikap apa adanya. Nyonya Edwina pun tiba di meja makan, dia mulai memakan makanan yang telah disediakan dengan teknik bangsawan. Sedangkan Catalina menjadi pusat perhatian, karena dia minum secangkir teh dengan teknik rakyat biasa. Nyonya Edwina protes, namun Lord membela Catalina, dan bilang jika neneknya cerewet. Mendengar itu, sontak saja Nyonya Edwina marah. Melihat cucunya mengagumi Catalina, Nyonya Edwina lalu meminta Catalina menceritakan latar belakang keluarganya. Dengan jujur dan penuh percaya diri, Catalina menceritakan jika dia berasal dari Amerika, ayahnya seorang makelar jual beli mobil bekas. Lord juga menyambung percakapan Catalina. Lord sedikit banyak tahu tentang Catalina, karena mereka sebenarnya sudah cukup akrab. Dan tanpa sengaja Catalina bilang jika mereka pernah satu ranjang. Mendengar itu, Nyonya Edwina langsung pergi meninggalkan ruangan. Malam harinya Catalina mengupload foto dan menulis apa yang dialaminya hari ini. Esok paginya, Rory mengajak Catalina ke pasar untuk belanja bahan makanan. Setiba di sana Catalina sangat bahagia, karena baginya surganya koki adalah pasar. Di sana mereka bebas mencari bahan makanan untuk diolah menjadi masakan yang istimewa. Di pasar itu, Catalina bertemu dengan penjual keju yang bernama Saori. Ternyata Saori adalah teman Rory saat di panti asuhan. Setelah mencicipi beberapa contoh, Catalina tertarik untuk membeli semuanya, dan meminta Saori membantunya untuk menyajikan di rumah esok hari. Siangnya Rory menyajikan makanan yang dimasaknya sendiri untuk Nyonya Edwina dan Tuan Perry. Mereka sangat menyukai masakan Catalina. Begitu juga dengan Lord, dia selalu suka dengan apa yang dimasak oleh Catalina. Setelah itu, Lord mengajak Catalina latihan memanah di taman rumah. Rory yang mendengar itu terlihat cemburu, dan ingin ikut bersama, namun Lord melarangnya. Sore itu, Catalina dan Lord menghabiskan waktu bersama di taman, mereka latihan memanah dan main golf. Lord terlihat sangat menikmati kebersamaannya bersama Catalina. Di daerahnya selama ini Lord terkenal sebagai cowok yang playboy. Namun sejak mengenal Catalina, dia ingin berubah. Malam harinya, ketika Catalina mandi, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Dengan tergesa-gesa Catalina ingin buka pintu, tiba-tiba Rory masuk. I'll get it. No, Sorry. oh my God. I didn't. Rory mencari Catalina untuk meminta bantuan kepadanya. Rory menyuruh Catalina mengubah mobil Nyonya Edwina agar tidak bisa dinyalakan. Karena besok pagi Nyonya Catalina ngotot ingin pergi sendiri ke kota, padahal itu sangat membahayakan dirinya. Dengan terpaksa Catalina menuruti permintaan Rory. Setelah itu mereka saling tatap dan mau bercumbu, namun tiba-tiba Vinny dan Cillian datang. Setelah ngobrol beberapa hal, akhirnya mereka memutuskan untuk berendam bersama di bak halaman rumah. Dari kejauhan Lord melihat itu, namun dia memutuskan langsung pergi, karena dia cemburu melihat kedekatan Catalina dengan Rory.
Siang itu di depan rumah, Catalina menunggu kedatangan Saori yang akan mengirim keju. Dia sempat ngobrol dengan Tuan Perry. Setelah Saori tiba dan turun dari mobil, Tuan Perry langsung terpesona melihat Saori. Berbeda dari biasanya, Tuan Perry langsung berkenalan dan menawarkan bantuan kepada Saori. Catalina hanya tersenyum melihat Tuan Perry bertingkah aneh. Selama di dapur, Tuan Perry terus menatap wajah Saori tanpa berkedip. Sebelum pergi, Tuan Perry mengundang Saori untuk hadir di acara dansa nanti sore. Singkat cerita, sore itu Tuan Perry menari bersama Saori. Sedangkan Lord memperingatkan Rory supaya tidak menjadi penghalang hubungan dia dengan Catalina. Lord juga mengajak Catalina menari, namun setelah beberapa saat, Nyonya Edwina datang dan menggantikan posisi Catalina. Tak tinggal diam, Rory langsung menghampirinya dan mereka menari berdua. Oh, am I qualified for that? Loving to eat food. Lord yang melihat keakraban Catalina dan Rory pun tambah cemburu. Di sini Nyonya Edwina terkesan dengan kemampuan Catalina mengubah situasi rumah ini menjadi lebih hidup dibanding sebelumnya. Dari kejauhan Rory dan Lord sama-sama menatap wajah Catalina. Karena tidak mau menimbulkan kekacauan, Catalina langsung pergi. Malamnya, Catalina menjelaskan tentang makanan yang dimasaknya kepada Rory, sekaligus memintanya untuk mencicipi. Catalina bercerita tentang keluarganya, namun Rory terlihat sedih karena dia tidak pernah merasakan itu. Dan sekali lagi mereka berdua ingin bercumbu, namun, tiba-tiba Tuan Perry datang ke dapur karena kelaparan. Berhubung Catalina dan Rory sebelumnya membahas tentang keluarga. Tuan Perry kemudian bercerita tentang kehidupannya sebelum istrinya meninggal. Dia merasa dulu keluarga sangat bahagia, namun sejak istrinya meninggal, hubungan dia dengan Lord sudah mulai renggang. Jadi sekarang dia tidak lagi merasakan keluarga yang harmonis. Tuan Perry sangat merindukan kehidupannya yang dulu. Tak lama kemudian Nyonya Edwina pun datang, dan langsung mencicipi masakan Catalina. Catalina bahagia melihat keluarga ini berkumpul tanpa ada rasa canggung. Setelah itu, Lord datang dan mengajak Catalina ikut dengannya, lagi-lagi Rory ingin ikut, namun dengan tegas Lord bilang jika dia adalah bosnya. Lord membawa Catalina ke sebuah kafe. Di sana Lord mengungkapkan isi hatinya kepada Catalina. Lord bilang, dari banyaknya wanita yang telah dia temui, hanya Catalina yang bisa membuatnya berubah. Dia merasa memiliki kesamaan dengan Catalina. Lord langsung mencium Catalina. Namun dengan halus Catalina meminta maaf, karena dia belum bisa. Lalu Lord pun pergi. Esok harinya, foto saat mereka bercumbu menjadi topik utama di berita online. Hal ini membuat Nyonya Edwina marah. Namun Tuan Perry membela Lord dan Catalina. Karena dia merasa kehadiran Catalina di rumah ini membawa angin segar, yang selama ini tidak mereka rasakan. Rory yang melihat berita itu pun cemburu dan langsung pergi. Catalina ingin menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, namun Nyonya Edwina menolak. Karena dia sudah membaca semua isi laptop Catalina yang membicarakan tentang keluarganya. Nyonya Edwina marah besar, karena dia berpikir Catalina memanfaatkan Lord untuk masuk ke kediamannya dan menulis buku tentang keluarganya tanpa izin. Catalina berusaha menjelaskan apa yang dia tulis, namun Nyonya Edwina langsung menyuruhnya meninggalkan rumah. Catalina pergi ke dapur untuk menemui Rory, dan menjelaskan hal yang sebenarnya. Namun Rory tidak percaya, karena wajar saja Catalina memilih Lord yang berasal dari keluarga bangsawan. Kemudian dia meminta Catalina pulang ke negara asalnya, karena tugasnya di rumah ini sudah selesai. Go home, Kat. Dengan perasaan sedih, Catalina pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan ketika melewati pasar, Catalina mampir dan bertemu dengan Saori. Di sana Vini menceritakan semua yang terjadi kepada Saori. Di sini Catalina mulai sadar, jika tujuan dia dipanggil oleh Lord ke Finlandia adalah untuk menjamu Nyonya Edwina supaya dia membatalkan rencana untuk menjual rumah yang Lord tempati. Mengingat itu, Catalina berubah pikiran, dia tidak mau pulang sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, Catalina berencana untuk membawa semua pedagang yang ada di pasar untuk berjualan di halaman rumah Lord, selagi mereka berada di luar kota.
Untuk menjalankan idenya ini, Catalina meminta bantuan Saori dan rekannya. Mereka menyebarkan brosur dan menempelkan di tempat-tempat umum. Untuk menarik antusiasme warga, mereka menyediakan makan gratis. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Semua pedagang dan elemen yang ada di pasar memenuhi halaman rumah Nyonya Edwina. Hari ini, rumah itu seperti pasar minggu yang begitu ramai dengan berbagai kegiatan. Tak lama kemudian, Nyonya Edwina, Tuan Peri dan Lord datang. Mereka kaget melihat begitu ramai orang berada di halaman rumah mereka. Saori dengan penuh percaya diri maju untuk meyakinkan Tuan Peri, yang sebelumnya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Karena selama ini mereka merasa terisolir. Sedangkan Catalina menghadapi Nyonya Edwina. Catalina memperlihatkan draft buku masakan yang dia buat. Di mana di dalam buku itu dia memasukkan keluarga Nyonya Edwina. Catalina meminta Nyonya Edwina memikirkan ulang rencana untuk menjual rumah ini. Dia menyarankan untuk menjadikan rumah ini terbuka untuk publik. Seperti pasar minggu dan tempat piknik, sebagai tempat hiburan masyarakat. Karena dengan adanya kegiatan dan keramaian, mereka tidak akan merasa kesepian seperti sebelumnya. Nyonya Edwina tertarik dan bertanya kepada anaknya dan Lord. Tuan Peri dan Lord pun setuju. Dan akhirnya Nyonya Edwina memutuskan untuk tinggal di rumah ini dalam waktu yang lama, sedangkan Lord akan keluar untuk menjalani hidup seperti rakyat biasa, untuk menemukan gadis idaman lainnya. Karena cintanya ditolak oleh Catalina. Catalina lebih memilih Rory menjadi pasangan hidupnya. Film pun selesai. Terima kasih telah menyimak alur cerita film ini. Pesan yang dapat admin simpulkan adalah, tidak semua wanita lebih memilih cowok yang kaya raya. Yang penting Anda memiliki akhlak mulia, insya Allah cewek pasti suka. Buat para jomblo, semoga Tuhan segera menemukan jodohnya.